Selamat sore semuanya. Ada yang sudah sempat melihat video mengenai kedatangan Bapak Suci di Jakarta? Siapa yang sudah melihat di videonya? Saya tadi mendengar kesaksian istrinya Wardi. Terharu, mau nangis saking dalam terharunya. Dan saya yakin itu bukan satu-satunya, temennya pasti banyak. Saya ketika melihat sendiri di kamar juga terharu. Lalu kemudian yang kita renungkan, mengapa kok bisa seperti itu? Tidak lain adalah karena meskipun yang datang ini kepala negara, meskipun yang datang ini sekaligus juga pemimpin tingkat dunia, tapi sikap hidup yang dihayati itu merakyat. Sikap hidup yang dihayati adalah sikap hidup yang memang dihayati dan diwartakan oleh Yesus, yaitu sederhana. Kepala negara, pemimpin dunia, tapi angkutan yang dipilih adalah angkutan yang biasa dipakai oleh kebanyakan orang. Pesawatnya itu pesawat kelas komersial. Lalu kemudian kendaraan yang ditumpangi dari bandara ke tempat menginap itu adalah kendaraan yang juga umum pakai. Bahkan kaca gelapnya nggak ada. Jadi betul-betul yang dipilih adalah yang biasa digunakan oleh rakyat pada umumnya. Lalu bermalamnya itu tidak di hotel. Bermalamnya adalah di kedutaan. Belum berbicara, baru datang dan orang baru melihat, tapi ternyata sudah punya daya sentuh lah. Hebat kan? Belum berbicara, gaya hidup, sikap hidup yang dihayati, itulah yang berbicara. Kita sebagai orang Katolik bersyukur, bangga mempunyai pimpinan yang seperti itu, mempunyai gembala yang seperti itu. Tapi lebih jauh dari itu adalah kita berusaha supaya kita juga dihidupi oleh sikap hidup yang dihayati oleh Bapak Suci, gembala kita. Kalau merenungkan rahasianya, mengapa kok seperti itu? Sederhana. Karena Bapak Suci betul-betul menghayati sikap yang dihayati oleh Tuhan Yesus, sesembahan kita. Jadi kuncinya di situ, kuncinya. Kita masuk bulan apa? Bulan Kitab Suci Nasional. Siapa yang mempunyai Kitab Suci di rumah? Coba angkat tangan. Nah, siapa yang HP-nya dipasang aplikasi Kitab Suci? Ada? Kitab Suci itu penting. Hari Senin kemarin saya misa di Subang Kencana. Saya terharu juga mendengarkan sharing dari beberapa umat, dan bagus sharingnya. Antara lain dikatakan bahwa Kitab Suci itu adalah pedoman hidup. Hidup itu harus ada pedomannya. Dan umat mengatakan Kitab Suci adalah pedoman hidup. Dan Kitab Suci itu pedoman hidup supaya kita sungguh-sungguh bisa menghidupi, sungguh-sungguh bisa menghayati apa yang dihayati oleh Tuhan Yesus. Kedatangan Bapak Suci
Paus Fransiskus dengan sangat gamblang memperlihatkan kepada dunia, kepada kita. Ternyata kalau sikap hidup yang dihayati itu adalah sikap hidup Yesus, maka banyak orang yang lalu bagus dampak yang diterima, terharu. Jadi kalau orang melihat ada hidup yang kualitasnya seperti itu, yang kemudian muncul dan dirinya adalah terharu. Nah, kita juga kepingin, kita juga mau supaya hidup kita juga punya dampak yang baik terhadap orang lain. Kalaupun orang lain nggak sampai terharu, paling tidak hidup kita itu memberi inspirasi yang baik. Hari Minggu kemarin ketika saya misa di Cibunut, saya mendapatkan sharing dari seorang anak yang sudah punya jadwal rutin membaca kitab suci tapi dari HP. Dan yang menarik adalah ini bukan karena disuruh oleh orang lain, tapi ini karena dia awalnya itu iseng-iseng, tapi kemudian keterusan sehingga membaca kitab suci yang ada di HP lalu menjadi sesuatu yang rutin dilakukan. Hebat. Ada juga yang sharing juga dari anak yang juga punya ketekunan, punya kegiatan rutin membaca kitab suci di rumah sebelum tidur. Waktu saya tanya bagaimana ceritanya, awalnya kok bisa seperti itu, karena punya sikap rendah hati, maka nasihat dari guru, nasihat guru itu adalah supaya sering membaca kitab suci. Nah, nasihat ini dilaksanakan sehingga anak itu sekarang sudah bisa menikmati. Yang karena bisa menikmati, maka lalu membaca kitab suci sebelum tidur menjadi sesuatu yang rutin dilakukan. Anak, saya merasa bahwa ini adalah kebesaran Tuhan, bahwa pedoman hidup kitab suci ternyata juga bisa dinikmati oleh anak. Nah, mudah-mudahan kita baik anak maupun yang dewasa, yuk juga belajar dari yang sudah ada. Bapak suci yang membuat orang banyak tersentuh karena menghayati sikap yang dihayati oleh Yesus menjadi bahan belajar bagi kita. Anak-anak yang sudah rutin membaca kitab suci juga menjadi bahan belajar bagi kita. Saya percaya Bina Iman yang diadakan Selasi ini karena mereka dengan tekun didekatkan pada kitab suci, nanti pada akhirnya juga bisa menjadi bahan belajar bagi kita semua. Kebesaran Tuhan bahwa kitab suci, pedoman hidup matang, ternyata juga bisa dinikmati oleh anak. Yang dewasa harus malu, anak saja bisa, masa yang dewasa tidak? Kan begitu. Kita baru masuk bulan kitab suci, semoga ini sungguh menjadi berkah bagi kita, semoga sungguh mendekatkan kita pada pedoman hidup yang tidak lain adalah kitab suci.